Hai semua, selamat datang di Candi Film. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, di film kali ini bercerita tentang sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah kota terpencil di Amerika. Bercerita tentang seorang guru SD yang terpaksa harus terlibat pada masalah seorang muridnya, di mana seorang bocah SD yang masih di bawah umur ternyata menyimpan rahasia yang sangat-sangat mengerikan. Hingga satu ketika polisi setempat pun turun tangan untuk membantu. Namun naasnya mereka justru ikut menjadi korban. Hingga satu saat rahasia si murid pun terbongkar, yang bahkan itu di luar nalar dan sulit dipercaya di zaman modern sekarang ini. Lalu seperti apakah keseruan dari film ini? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah pinggiran danau yang terdapat di kota terpencil Oregon, Amerika, di mana di sana terdapat sebuah tambang yang sudah lama terbengkalai. Tanpa ditemani siapapun, terlihat seorang bocah bernama Eden yang tengah asik bermain sendirian. Sesaat kemudian tiba-tiba Eden terhenti karena mendengar sesuatu, lalu berlari memasuki mobil seperti ketakutan. Tak lama kemudian ayahnya yang bernama Frank datang. Saat itu Eden mengatakan jika baru saja dia mendengar suara misterius. Namun saat itu Frank mengatakan jika suara itu adalah suara Frank yang sedang bekerja di dalam tambang bersama seorang temannya. Frank pun wanti-wanti kepada Eden untuk tidak meninggalkan mobil sampai dia kembali. Seketika itu Frank pun kembali masuk untuk menghampiri seorang temannya yang masih berada di dalam tambang. Namun seketika langkah Frank pun terhenti karena mendengar suara aneh. Frank pun melihat di sekeliling yang padahal tak ada seorang pun di sana. Lalu Frank melanjutkan langkahnya untuk masuk ke lorong tambang tersebut dengan menyalakan obor, di mana sepanjang lorong tambang itu pun terlihat gelap dan mengerikan yang bahkan tak ada cahaya sedikit pun. Sesampainya di ujung lorong, teman Frank pun mengajaknya untuk segera keluar dari tempat itu karena mereka telah selesai dengan pekerjaannya, yaitu meracik obat-obatan terlarang. Saat mereka hendak beberes pun, mereka tiba-tiba terhenti karena kembali mendengarkan suara aneh. Saat itu Frank mengira jika itu adalah suara hewan buas. Lalu mereka berdua pun mencoba memeriksanya dengan kembali memasuki lorong untuk memastikan. Sepanjang lorong terlihat terdapat banyak sekali tergantung kantong-kantong kecil yang terlihat seperti jimat penangkal. Sambil berjalan menyusuri lorong itu, mereka pun terus diteror oleh suara misterius itu. Lalu tiba-tiba, ya, sesosok makhluk besar nan ganas tiba-tiba menerkam mereka berdua. Di luar tambang pun Eden penasaran mengapa sang ayah tak segera datang. Sementara barusan ia mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam tambang. Karena sangat penasaran, Eden pun mencoba memeriksa keadaan di dalam sana sambil terus memanggil ayahnya. Lalu cerita pun berjalan di 3 minggu setelah kejadian. Terlihat seorang guru SD bernama Julia yang baru saja pindah dari kota, di mana hari itu adalah pertama kalinya mengajar di sekolah tersebut. Saat itu Julia pun meminta kepada muridnya untuk menceritakan tentang dongeng atau mitos yang mereka ketahui. Saat itu semua murid pun hanya terdiam dan tak ada satupun yang mau bercerita. Hingga satu ketika Julia pun menunjuk satu muridnya yang bernama Lukas, di mana diketahui Lukas merupakan kakak dari Eden. Saat di sekolah, Lukas terlihat tak seperti anak-anak pada umumnya yang bersikap ceria dan memiliki banyak teman. Akan tetapi Lukas justru terlihat tak banyak bicara, seperti memendam sesuatu. Bahkan tak jarang Lukas pun dijadikan sasaran empuk teman sekelasnya untuk dijadikan bahan bulian, di mana hari itu teman-teman memasukkan sebuah boneka jelek ke dalam tasnya. Dan meskipun sering dibully, namun Lukas tak pernah membalas sedikit pun. Setiap pulang sekolah, Lukas pun selalu menyempatkan untuk lewat di sekeliling tambang dan menyusuri tepian danau, di mana saat itu ia menemukan seonggok bangkai burung dan kemudian membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Lukas pun terlihat berdiri di depan sebuah ruangan, di mana terlihat pintunya yang dipasang banyak gembok dan terkunci secara rapat.
Di lain tempat terlihat Julia yang kini tinggal bersama adik laki-lakinya yang berprofesi sebagai seorang polisi. Sementara itu, Lukas nampak menyendiri di rumahnya sambil memandangi foto keluarganya yang mengingatkan kepada ibunya yang telah meninggal dunia. Kemudian Lukas pun mengeluarkan boneka jelek yang ada di dalam tasnya, lalu kemudian menggorok kepala boneka itu hingga terputus. Di sisi lain, Lukas pun sambil menahan rasa takutnya tiap kali mendengar gebrakan yang berasal dari balik pintu yang terkunci itu. Keesokan harinya, Bu Guru Julia pun kembali meminta Lukas untuk menceritakan sebuah cerita legenda atau mitos yang dia ketahui. Lalu Lukas pun berdiri di antara teman-temannya dan mulai bercerita sesuai apa yang ia gambar di bukunya. Di mana saat itu terdapat keluarga beruang yang mana ayah dari beruang itu tiba-tiba menjadi kanibal dan memakan seluruh anggota keluarganya. Mendengar cerita Lukas, seluruh ruangan pun seketika menjadi hening, terutama Bu Julia yang merasakan aneh dengan cerita Lukas. Sepulang sekolah, terlihat teman-teman Lukas yang kemarin mengerjainya nampak terkejut ketika mendapati banyak kotoran berada di dalam tas mereka. Sadar kalau itu adalah kerjaan Lukas, salah satu dari mereka pun datang untuk menghajar Lukas yang mengakibatkan mereka harus dibawa ke kantor kepala sekolah. Lukas yang terluka pun diperiksa oleh dokter yang bertugas dan terlihat ada banyak sekali luka di punggungnya. Bu Julia selaku gurunya pun merasa ada yang tak wajar dan lantas membuka profil orang tua Lukas dan mencatat semua nama ayah, ibu, adik serta alamat rumahnya. Julia selaku guru Lukas pun nampak aneh dengan sikap Lukas yang sehari-hari hanya terdiam dan seperti tidak bersemangat untuk bersekolah. Setelah mengetahui info tentang Lukas, Julia pun diam-diam mengikuti Lukas sepulang sekolah, di mana saat itu Lukas berhenti di sebuah toko es krim. Lukas memandangi semua pembeli yang ada di dalam toko seperti ingin mencicipinya. Karena tak tega, Julia pun akhirnya datang dan mengajak Lukas untuk masuk ke dalam dan makan es krim bersama. Saat itu pun Julia bertanya tentang keluarga Lukas. Lalu Lukas pun bercerita jika ibunya sudah lama meninggal. Lukas pun masih memiliki ayah dan seorang adik laki-laki yang kini berada di rumah. Merasa pertanyaan Bu Julia pun semakin menjurus, akhirnya Lukas pun berniat untuk pergi dan meminta Bu Julia untuk berhenti mengikutinya. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Lukas melihat segerombolan burung gagak yang terbang di udara. Saat itu Lukas pun mencoba mendekat dan dia melihat seonggok bangkai beruang yang sudah dimakan burung. Lukas pun lantas menyiapkan kantong plastik untuk memungut bangkai itu dan kemudian membawanya pulang. Sedangkan di tempat lain nampak Julia yang diam-diam mendatangi rumah Lukas. Dari luar pun terlihat rumah Lukas yang nampak kotor dan tak terawat. Julia pun mencoba mengetuk pintu, namun pintu terbuka secara perlahan yang menandakan tak terkunci. Saat akan mencoba masuk, Julia justru mendengar gebrakan keras yang membuat ia ketakutan sehingga memutuskan untuk pergi. Malam harinya iseng-iseng Julia menyusun robekan gambar Lukas yang ia temukan di laji meja sekolahnya. Betapa terkejutnya Bu Julia saat selesai merangkainya, di mana Lukas telah menggambar sesuatu yang sangat mengerikan. Sementara di rumahnya terlihat Lukas yang sedang memotong bangkai beruang yang ia temukan tadi siang. Setelah selesai memotong, Lukas pun lantas membawanya ke dalam ruangan itu yang sebelumnya terkunci rapat. Setelah Lukas menghidangkannya, tiba-tiba muncullah sosok yang mengerikan yang dengan beringasnya memakan potongan bangkai itu dengan lahap. Ya, dia adalah ayah Lukas, yaitu Frank, yang nampak seperti kerasukan makhluk ganas. Lalu di sampingnya juga terlihat sosok anak kecil, di mana itu ternyata adalah Eden yang juga menyantap potongan bangkai itu dengan sangat lahap. Setelah itu, Frank pun cepat-cepat menyuruh Lukas keluar dan kembali mengunci pintu rapat-rapat dan menggantung jimat di pintu itu. Di tempat lain terlihat Julia yang sedang mengobrol santai dengan adik polisinya yang bernama Paul. Julia bertanya kepada Paul, apakah Paul mengenal Frank? Sebagai seorang polisi, tentunya Paul tahu betul tentang profil Frank, di mana Frank sering terlibat kasus peredaran narkoba di wilayah itu. Julia pun bertanya, mengapa Frank tidak dipenjara saja? Lalu Paul pun menjelaskan, jika Frank masih mempunyai tanggung jawab hak asuh terhadap dua putranya yang masih di bawah umur setelah istrinya meninggal dunia. Julia pun menceritakan sikap aneh yang dimiliki Lukas serta kondisi rumahnya yang sangat tak wajar. Mendengar cerita kakaknya, Paul pun wanti-wanti kepada Julia untuk tidak mengunjungi rumah Frank lagi karena itu sangatlah berbahaya.
Malam itu terlihat Lukas yang lagi-lagi menggambar makhluk mengerikan. Di tengah-tengah menggambarnya, tiba-tiba Lukas mendengar rengekan adiknya yang sedang kelaparan. Namun Lukas hanya bisa diam dan berpura-pura tidak mendengarnya. Keesokan harinya nampak Lukas yang sedang memasang jebakan hewan. Lalu tiba-tiba terdengar suara seperti ada seseorang dari kejauhan. Lukas pun memeriksanya dari celah-celah pohon. Lalu benar saja, ternyata di sana terlihat seorang pemburu yang bernama Stok menemukan seonggok mayat dengan kondisi tubuh yang sudah hancur. Sementara di kelas, Bu Julia yang masih sangat-sangat penasaran pun mencoba menggeledah laci meja tempat duduk Lukas. Julia pun mulai tercengang kala menemukan buku-buku yang tak lazim dibaca oleh anak-anak seumurannya, yang diantaranya adalah buku tentang tata cara menjebak binatang dan ada juga buku tentang iblis. Selain itu, Julia juga menemukan buku gambar yang mana di dalamnya terdapat gambar-gambar yang sangat mengerikan. Julia pun lantas menunjukkan gambar itu kepada kepala sekolah. Julia pun berasumsi jika Lukas mengalami sebuah tekanan atau masalah pada psikologinya. Akan tetapi kepala sekolah menyarankan untuk jangan gegabah dulu karena beliau akan mengeceknya terlebih dahulu. Selain itu, ibu kepala sekolah juga curiga karena adik Lukas yaitu Eden sudah tidak masuk sekolah beberapa minggu ini. Di perjalanan pulang, Julia pun melihat Paul yang sedang ngobrol di tepi jalan. Paul pun mendekati Julia dan mengatakan jika ada seorang pemburu yang telah menemukan seonggok mayat di dalam hutan dalam keadaan yang mengerikan. Di malam hari, Lukas kembali menengok keadaan adiknya di ruang itu. Namun Lukas justru melihat ayahnya yang sedang meraung kesakitan. Sementara Eden terlihat sangat-sangat kelaparan. Karena tak ada bangkai untuk dimakan, Lukas pun akhirnya memberi Eden sebungkus keripik kentang. Namun yang terjadi, Eden justru batuk dan muntah darah mengeluarkan darah yang sangat pekat. Lukas yang ketakutan melihat mereka pun akhirnya keluar dari kamar itu. Di tempat lain terlihat Paul yang akhirnya membawa mayat temuan itu ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah dilihat-lihat, ternyata mayat itu adalah Kenny, yang mana Kenny adalah teman Frank yang bekerja di tambang saat itu. Dokter forensik pun mengatakan jika terdapat gigitan pada mayat, yang mana gigitan itu bukanlah seperti taring hewan buas, namun lebih menyerupai bekas gigi manusia. Hal itu jelas membuat mereka semua semakin kebingungan. Keesokan harinya, kepala sekolah pun berkunjung ke rumah Lukas berniat untuk menemui orang tuanya. Kepala sekolah pun memanggil-manggil untuk permisi, namun rumahnya terlihat sepi dan tak ada suara sama sekali. Karena rumahnya tak terkunci, ibu kepala sekolah pun masuk begitu saja. Saat memasuki pintu, ibu kepala sekolah pun disambut dengan bau anyir yang sangat menyengat. Karena semakin penasaran, beliau pun terus berjalan memasuki ruangan, hingga bertemulah ibu kepala sekolah di depan pintu yang penuh dengan kunci. Dari luar beliau mendengar Eden yang sedang menangis. Karena makin curiga, ibu sekolah pun membuka pintu dan masuk menyusuri tangga. Yang akhirnya kepala sekolah pun menemukan Eden yang sedang kelaparan. Namun tiba-tiba Frank yang juga kelaparan pun menyerangnya dengan brutal dan mengakibatkan ibu kepala sekolah tewas seketika. Setelah memakan tubuh kepala sekolah, seketika tubuh Frank bereaksi dan meraung seperti ada kekuatan baru. Lalu kemudian dari mulutnya keluar sosok makhluk aneh. Keesokan harinya, kawanan polisi ditemani sang pemburu yaitu Stokes datang ke tambang untuk mencari anggota tubuh Kenny yang hilang. Mereka pun memasuki lorong yang digantungi banyak jimat. Di lorong itu, salah seorang polisi pun menemukan potongan tanduk seperti tanduk rusa. Akan tetapi Stokes yang terbiasa berburu pun paham kalau itu bukanlah tanduk rusa. Saat berada di tambang, Paul pun menerima telepon jika suami kepala sekolah melaporkan jika istrinya hingga hari ini belum juga pulang. Saat itu juga Paul dan juga rekan bergegas pergi untuk mencari tahu. Sementara saat pulang sekolah, Lukas tiba-tiba dihadang oleh Glenn, teman yang tempo hari mengerjainya. Lagi-lagi Glenn datang untuk menghajar, namun Lukas yang malas meladeninya mencoba untuk menghindar. Sesaat kemudian muncullah makhluk dari balik semak-semak yang hendak menerkam mereka. Akan tetapi Lukas yang sudah paham pun berlari untuk menyelamatkan diri, sedangkan Glenn tewas termakan makhluk tersebut. Sesampainya di depan rumah, Lukas melihat ada mobil yang terparkir.
Lukas pun bergegas memeriksa ke dalam. Dan benar saja, saat itu Lukas mendapati sudah ada banyak darah berceceran di lantai, yang mana sudah bisa ditebak jika ayahnya telah memangsa tamu yang datang. Malam itu pun Lukas berusaha menutupi mobil kepala sekolah dengan terpal, serta mengepel bekas darah yang berceceran. Sesampainya di rumah, Paul pun bertanya kepada Julia, kapan terakhir kali Julia bertemu dengan kepala sekolah. Karena suaminya mengabarkan jika sudah beberapa hari ini beliau tidak pulang ke rumah. Julia pun menjawab jika terakhir kali mereka bertemu yaitu sedang membahas masalah Lukas 2 hari yang lalu. Malam itu juga Paul mendatangi rumah Lukas dan menggedor pintu. Namun karena sangat sepi, akhirnya Paul pun memutuskan pulang dan kembali esok hari. Keesokan harinya Ibu Glynn datang ke sekolah dan mengabarkan jika Glynn yang belum juga pulang dari kemarin. Merasa situasi semakin kacau, Julia pun memaksa Paul untuk memeriksa rumah Frank. Akan tetapi Paul tidak bisa mengambil keputusan seenaknya sebelum surat perintah diturunkan. Saat di dalam kelas pun Julia terus mengawasi Lukas yang nampak memendam sesuatu. Julia yang sudah habis kesabaran nekat mendatangi rumah Lukas sendirian. Setelah sampai di sana, kecurigaan Julia pun benar adanya ketika menemukan mobil kepala sekolah yang terparkir di depan rumah Lukas. Tak lama kemudian polisi pun segera datang dan menggeledah rumah Frank dan menemukan mayat kepala sekolah di loteng dengan keadaan tubuh yang hancur tercabik. Saat itu polisi juga menemukan mayat Frank dengan keadaan tubuh yang terbelah dan hangus terbakar. Sementara itu, Julia dan polisi pun membawa Lukas ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, dokter pun mengatakan jika Lukas mengalami dehidrasi parah dan terserang kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan Lukas harus dirawat inap 1 hari semalam. Julia mengatakan kepada Paul jika dia akan membawa Lukas pulang seusai keluar dari rumah sakit dan akan merawatnya. Saat menjalani perawatan, Lukas pun teringat kejadian di mana saat ayahnya pulang dari tambang, yang mana saat itu Frank nampak kesakitan dan berusaha mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Frank mengatakan kepada kedua putranya jika ia sedang sakit parah. Lalu untuk melindungi kedua anaknya, Frank pun memasang banyak kunci pada pintu itu. Lalu Frank masuk ke ruangan dan berpesan kepada Lukas untuk tidak membuka pintu itu apapun yang terjadi. Selang beberapa hari, Eden pun merasakan sakit yang sama seperti ayahnya. Frank pun lalu menarik Eden masuk dan menyuruh Lukas untuk mengunci pintu dari luar. Esokan harinya, Paul dan Julia mendatangi Stokes. Mereka akan meminta penjelasan tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tak lupa Julia juga membawa gambar makhluk mengerikan yang dibuat oleh Lukas. Stokes pun terkejut dan bertanya apakah Lukas dan keluarganya adalah penduduk asli Oregon. Julia pun menjawab tidak, karena sesuai biodatanya Lukas adalah seorang pendatang. Stokes pun akhirnya mengambil sebuah buku dan menunjukkan tanduk yang kemarin ditemukan di dalam tambang. Sesuai arahan yang ada dalam buku, tanduk tersebut bukanlah tanduk rusa, melainkan tanduk Wendigo yang merupakan iblis pemangsa manusia. Diceritakan pada dahulu kala, pada musim dingin seorang pemburu tersesat dan kelaparan di dalam hutan. Karena tak ada yang bisa dimakan, pemburu itu pun terpaksa menjadi seorang kanibal. Setelah puas melahap daging manusia, hal itu pun menyebabkan gangguan kejiwaan pada si pemburu itu, sehingga mudah dirasuki iblis. Setelah kerasukan pun, pemburu itu berubah menjadi Wendigo dan akan merasuki orang yang diinginkannya. Dikisahkan Wendigo akan selalu merasa lapar, namun makan hanya akan membuatnya semakin lapar. Setelah memangsa korbannya, Wendigo akan merasa lemah sehingga mudah membunuhnya di saat keadaan lemah dengan cara mengambil jantungnya, dan dia akan mencari inang yang lain. Dalam perjalanan, Paul pun mendapat telepon dari rekannya yang memberitahukan jika ada penemuan mayat di pinggir hutan. Gak pakai lama, Paul pun meluncur ke TKP, dan setelah memeriksanya, ternyata itu adalah mayat Glynn yang beberapa hari ini menghilang. Saat ditemukan, keadaan mayat itu sama seperti mayat-mayat yang lain, di mana tubuhnya hancur seperti tercabik-cabik. Polisi pun semakin kewalahan menangani kasus ini, yang akhirnya Paul akan pergi untuk meminta solusi kepada wali kota. Di lain sisi, Paul mencoba untuk tidak mempercayai tahyul seperti apa yang dikatakan Stokes. Namun, ia juga bingung untuk mencari alasan yang lebih logis. Setelah itu, Julia pun meminta Paul untuk diantarkan ke rumah sakit guna menjemput Lukas dan membawanya pulang ke rumah.
Saat Paul pergi ke wali kota, Paul memerintahkan seorang rekannya untuk berjaga di rumah, sementara Julia dan Lukas berada di dalam rumah. Polisi itu pun terus berjaga dan memantau keadaan di luar. Saat itu, Lukas pun mengatakan jika percuma saja bersembunyi, toh ayah akan tetap menemukan mereka. Saat itu Julia pun meyakinkan kepada Lukas jika ayahnya sudah meninggal. Akan tetapi Lukas berkata jika itu adalah ayahnya yang dulu, dan ayahnya yang sekarang adalah yang sedang bersama Eden. Hanya saja Eden belum mengerti. Tak lama setelah itu terdengar suara seperti raungan yang cukup keras. Polisi yang berjaga di luar pun lekas menelpon Paul dan mengabarkan jika ada suara mencurigakan dari dalam gudang. Paul pun segera bergegas pulang. Saat membuka pintu gudang, polisi itu pun melihat Eden yang bersembunyi di dalam palet. Lalu yang terjadi, seketika Wendigo datang dan menusukkan tanduknya ke polisi itu yang membuatnya tewas seketika. Tak selang lama, Paul pun sampai di rumah. Namun saat itu Lukas justru melarikan diri keluar rumah. Paul pun bergegas memeriksa gudang. Namun saat itu Paul diserang oleh Wendigo dan membuatnya terpelanting tak berdaya. Saat akan bangkit, Wendigo pun kembali menyerangnya. Yang untung saja Paul dapat melemparkan cengkramannya dengan menggunakan cangkul. Setelah Wendigo pergi, Julia pun nekat pergi ke gudang untuk menolong Paul yang terluka. Julia pun membalut luka Paul dengan perban dan memberitahu jika Wendigo itu membawa Lukas dan adiknya pergi menuju tambang. Julia pun berencana akan menyusul ke sana. Paul yang terkulai lemah pun ingin membantu Julia dan memberikan senjatanya kepada Julia untuk berjaga-jaga. Lalu Paul pun akan menemani Julia pergi ke tambang itu. Sesampainya di sana, Julia pun menelpon bala bantuan untuk segera datang. Dan karena kondisi Paul yang semakin lemah, terpaksa Julia pun harus turun sendirian. Berbekalkan senter dan senjata milik Paul, Julia pun memasuki lorong tambang seorang diri. Di dalam sana, Julia melihat Lukas dan adiknya yang sedang ketakutan. Tak hanya itu, Julia juga melihat Wendigo yang sedang memangsa seonggok beruang. Lalu Wendigo itu pun menoleh ke arah Julia. Julia yang panik pun terus menembakinya, namun itu hanyalah sia-sia. Julia pun akhirnya menyalakan obor dan mengambil tongkat besi di sampingnya untuk menusuk tubuh Wendigo. Dan ternyata benar apa kata Stokes, jika Wendigo melemah setelah memakan mangsanya. Julia pun terus menusuk leher Wendigo, namun dia masih saja hidup. Ketika Wendigo akan menyerang Julia, tiba-tiba dari belakang Lukas menusuk jantung Wendigo dan membuatnya terjatuh. Namun saat itu Wendigo belum juga mati. Yang akhirnya Julia pun mengambil sebuah belati untuk merobek dada Wendigo untuk mengeluarkan jantungnya yang sangat panas. Saat itu pun Wendigo berhasil terbunuh. Akan tetapi saat itu Eden tiba-tiba merintih dan bergerak dengan aneh. Ternyata Wendigo di dalam tubuh Eden mulai bereaksi dan memaksa akan keluar. Saat itu Julia pun hendak mengeluarkan jantung Wendigo di dalam tubuh Eden. Namun Lukas yang tak tega melihat adiknya pun mencoba menghalangi dan mengatakan jika Eden pasti akan membaik. Saat itu pun Julia memberi pengertian jika ini sudah terlambat dan Eden sudah tak bisa diselamatkan. Dan akhirnya Julia pun meminta Lukas untuk membalik badan agar tak melihat Julia yang akan merobek tubuh Eden untuk mengambil jantungnya. Beberapa hari setelah itu nampak Paul yang mulai membaik. Dan di tepi danau itu Paul bertanya kepada Julia apakah dia yakin akan merawat Lukas, sedangkan mereka tak tahu di dalam tubuh Lukas terdapat Wendigo atau tidak. Namun Julia tetap akan merawatnya dan akan menyayanginya. Paul pun kembali bertanya jika suatu saat nanti tiba, apakah dia mampu membunuh seseorang yang paling ia sayangi. Namun Julia hanya terdiam dan tak menjawabnya. Sesaat kemudian Paul pun tiba-tiba batuk dan mengeluarkan darah pekat dari tubuhnya. Dan film pun berakhir. Nah teman-teman, begitulah akhir dari cerita horor kali ini. Semoga semua terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya.